Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam apa warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. semuanya sehat. Kita Alhamdulillah. masih melakukan pembelajaran daring ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu dalam KBM teori. Untuk memulai pelajaran hari ini, silakan kalian tuliskan nama dan kelas ya. Untuk aktivitas kesertaan dalam Zoom meeting ini, silakan kalian komentar dalam kolom chat nama dan kelas. Kemudian yang selanjutnya, sebelum masuk ke materi inti, ada 2 materi prasyarat ya. Ada 2 materi prasyarat untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang asam basa ya, tentang kekuatan asam basa dan teori asam basa Bronsted-Lowry. Sudah 40 yang absen ya, silakan di absen dulu yang belum. Ya, sambil menunggu yang absen, Bapak tanya terlebih dahulu untuk materi prasyarat yang pertama tentang kekuatan asam dan basa. Siapa di sini yang bisa menyebutkan 3 contoh asam kuat? Ya, silakan acungkan tangan. Ya, Zilda, silakan. Apa saja contoh asam kuat? Ya. HCl, HBr, HI. HBr. Silakan peserta kedua yang bisa menyebutkan 3 lagi asam kuat. Acungkan tangan, boleh. Gita, Pak. Kita, silakan kita. HClO3, HClO4, sama H2SO4. HClO3, HClO4, dan H2SO4. Untuk angka di sini indeks ya, pangkat bawah. Karena ini kita menggunakan whiteboard, di sini tidak mendukung untuk subscribe dan superscribe. Jadi dimengerti sendiri ya. Oke, ini contoh dari asam-asam kuat. Ada satu lagi, apa itu? HNO3 bukan Pak? HNO3 betul. Ya, mulailah betul ya. Jadi satu lagi adalah HNO3 untuk asam kuat. Ini untuk asam kuat. Untuk basa kuat. Ya, silakan kesempatan yang lain untuk yang ingin menjawab, boleh? Astrid, Pak. Astrid, silakan. CSOH Astrid, terus RB. Sudah nyalakan videonya? Sudah? Sudah, oke. Silakan dijawab. CSOH, RBOH, sama KOH. Basa kuat. Apa saja tadi? CSOH, CSOH, RBOH, COH, dan KOH. oke. Siapa lagi yang bisa? Ya, Avanin, silakan. NaOH, Ya, NaOH apa lagi? CaOH 2 kali, OH 2 kali. sama BaOH 2 kali. OH 2 kali, ya. 3 contoh lagi, silakan. MgOH 2 kali. Apa ini? Astrid, Pak. Astrid, yang lain, coba yang lain. Ya, silakan yang lain ada. Salsa, Pak. Salsa, silakan salsa. Videonya nyalakan. Sudah? Ya, silakan salsa. LiOH. Ya. LiOH. LiOH, apa lagi? BrOH 2 kali. Apa? BrOH 2 kali. BrOH tidak ada. BrOH 2 kali nggak ada, Pak. Tidak ada.
Adanya Oh ya udah, BeOH SR mungkin ya. Iya, SROH 2 kali. SROH 2 kali. Ada lagi? Kita lampirkan dalam Google Classroom ya. Di sana sudah ada PPT-nya juga. Jadi yang Bapak sampaikan ini sebagai penguat, mudah-mudahan konsepnya bisa dipahami secara baik. Untuk bab selanjutnya yaitu tentang buffer atau larutan penyangga. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini menganalisis sifat-sifat larutan asam, basa, buffer, dan garam. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan ketiga kali ini ada 2. Yang pertama, membedakan larutan dapar asam dan larutan dapar basa. Yang kedua, menghitung harga pH larutan dapar asam dan larutan dapar basa. Materi prasyarat yang harus dipahami untuk bisa sampai kepada materi pada hari ini adalah yang pertama, kalian harus sudah memahami kekuatan asam basa ya. Teorinya asam basa dalam air ya, larutannya terionisasi menjadi ion-ion. Di dalamnya ada seberapa banyak ion H+ dan OH- yang dihasilkan sehingga menentukan kekuatan asam basa. Kemudian yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry yang mana kalian sudah pelajari bahwa asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Nah, singkatnya Bapak akan sampaikan ulang. Yang tergolong ke dalam asam kuat, nah ini untuk kekuatan asam basa ya. Kemarin sudah Bapak sampaikan yang tergolong ke dalam asam kuat HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4, dan HNO3. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam perklorat, asam sulfat, dan asam nitrat. Yang tidak ada dalam daftar 7 asam kuat ini digolongkan ke dalam asam lemah. Kemudian selanjutnya yang tergolong ke dalam basa kuat, ya kita bisa kategorikan ke dalam 2 golongan. Dari golongan logam 1A, ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH. Kemudian basa dari logam golongan 2A, ada CaOH 2 kali, SlOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, cesium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan barium hidroksida. Kemudian materi prasyarat kedua yaitu teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Bronsted dan Lowry ini 2 orang ya, menemukan teori yang mendefinisikan asam basa menurut berdasarkan serah terima proton. Proton ini adalah H+. Ya. Proton di sini yang dimaksud adalah H+. Oke. Selanjutnya kita perhatikan, kita fokus pada H+-nya ya. Kita fokus pada H+-nya. Jadi yang disebut asam Bronsted-Lowry dia yang mendonorkan H+. Yang disebut basa Bronsted-Lowry dia yang menerima H+. Nah, kita lihat dari sini HCl bertemu dengan NH3 direaksikan ya. Nah, ini bensinnya salah ya. Dan ini keterangannya salah. HCl di sini asam klorida dengan amonia NH3 menghasilkan NH4Cl atau dalam persamaan ionnya adalah NH4+ dan Cl-. Ya, Bapak perjelas di sini reaksi ionnya adalah NH4+ dan Cl-. Nah, kalau seperti ini bisa terlihat nih definisi dari teori asam basa Bronsted-Lowry. HCl di sebelah kiri mengikat 1H, NH3 di sebelah kiri ya, di sebelah kiri tanda panah ini, di sebelah kiri reaksi mengikat 3H. Kita lihat hasilnya NH4+. Yang sebelumnya adalah NH3 menjadi NH4+. Artinya terdapat peningkatan jumlah H+ ya. Jumlah H-nya bertambah NH3 ditambah NH+ jadi NH4+. Nah, artinya NH3 ini menerima H+ ya. H+ dari mana? H+ dari HCl. Jadi HCl memberikan H+ kepada NH3 sehingga menghasilkan NH4+. Kemudian HCl kehilangan H+-nya karena dia memberikan H+-nya kepada NH3 sehingga di akhir reaksi menjadi Cl-. Nah, dengan keadaannya demikian, HCl dikategorikan dia sebagai donor, yaitu sebagai asam yang memberikan H+. NH3 dia menerima H+ atau disebut akseptor. Ya, sehingga dihasilkan NH4+. Kita lanjut ke contoh yang kedua.
Nah, NH4 plus di sini ditambahkan H2O menjadi NH3 dan H3O plus. Nah, kita lihat di sini NH4 plus pasangannya dengan NH3, ya. Yang disebut pasangan ini yang selisih H-nya hanya 1, di sini hanya 4, di sini H-nya 3. Kalau kita bandingkan H3 dengan H4, lebih banyak H4, sehingga NH4 dikategorikan sebagai asam karena memiliki jumlah H lebih banyak. Dalam sudut pandang asam basa Bronsted-Lowry, NH4 plus ini dia melepaskan H plus diberikan kepada H2O. Ya, H plusnya diberikan kepada H2O, sehingga H2O menerima H plus ini menjadi H3O plus, ya. Jadi H-nya bertambah 1. Nah, basa disebut sebagai penerima H plus atau basa, ya. Kemudian NH3 karena merupakan pasangan dari NH4 plus, pasangan dari NH4 plus, maka dia disebut asam. NH4 plusnya asam, maka NH3-nya disebut basa konjugasi. Basa konjugasi atau basa pasangannya. H3O plus, ya, H3O plus di sini karena merupakan pasangan dari H2O, H2O bersifat basa sehingga H3O plus disebut asam basa, asam konjugasi. Asam konjugasi. Ya, supaya tidak tertukar dengan simbol basa kuat, ya. Basa konjugasi. Oke. Selanjutnya ini sama, ini adalah basa. Karena NH3 adalah basa, maka NH4 plus disebut asam konjugasi. Sedangkan OH-nya disebut basa konjugasi. Oke. Selanjutnya, nah, untuk pasangan asam basa konjugasi, setelah paham tadi contoh-contohnya, ya. Jadi kita perhatikan di sini, kalau konsepnya asam, dia disebut asam karena setelah melepas satu proton akan membentuk senyawa yang disebut dengan basa konjugasi. Ya, spesi di sini, ya, ini disebut satu spesi ini spesi, ya. Jadi HCl dia terionisasi menjadi H+ dan Cl-, maka H+ adalah proton, Cl- adalah basa konjugasi, yaitu pasangan dari asamnya yang kekurangan 1H. Kemudian H2O, ya, H2O dia melepas H+ dan menghasilkan OH-. Nah, OH- disebut basa konjugasi. Jadi konsepnya kalau asam ini H+ ada di sebelah kanan karena H-nya dilepas. H+-nya ada di sebelah kanan. Oke, selanjutnya untuk basa setelah menyerap satu proton akan menghasilkan satu spesies yang disebut asam konjugasi dari basa itu. Jadi untuk basa H+-nya diterima. Yang namanya diterima berarti dia ada di sebelah kiri. Jadi dia menangkap si basa ini NH3 direaksikan dengan H+ menjadi NH4+. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham, nah ini dari sini kita bisa menentukan semakin kuat asam semakin lemah basa konjugasinya dan sebaliknya. Ya. Semakin kuat asam semakin lemah basa konjugasinya dan sebaliknya. Nah, ini kekuatan asam basa berdasarkan nilai Ka dan Kb. Sifat larutan penyangga di sini namanya larutan penyangga, ya. Larutan penyangga di sini dia bisa mempertahankan pH-nya terhadap penambahan sedikit asam maupun sedikit basa. Selanjutnya, nah, komponen dan cara kerja larutan penyangga. Komponen larutan penyangga yang pertama ada larutan penyangga asam. Ya, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini mengandung asam lemah, yaitu Ha dan basa konjugasinya atau ion A-. Basa konjugasinya di sini bisa merupakan garamnya, ya. Juga bisa merupakan hasil dari reaksi asam lemah dengan basa kuat yang bersisa asam lemah. Nah, yang pertama dulu misalnya mencampurkan langsung, secara langsung ini secara tidak langsung, ya. Yang A secara langsung, yang B secara tidak langsung. Yang secara langsung bagaimana? Contohnya misalnya, nah, misalnya yang secara langsung ini adalah HF. HF ini ada asam lemah direaksikan dengan NaF. NaF di sini dia merupakan garam. Garam yang jika diionisasi menjadi Na+ dan F-. Ada F- di sini, ya. Ini garamnya kalau diionisasi menjadi Na+ dan F-. Nah, F- merupakan pasangan basa dari HF. Maka larutan yang dihasilkan pH-nya akan bersifat penyangga, ya, larutan penyangga asam.
Nah, jadi larutannya akan bertahan di pH asam. HF dicampurkan dengan NaF. Ada komponen asam lemah dan garamnya. Cara kedua, dengan mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat, di mana asam lemah dicampurkan dalam jumlah berlebih, campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Misalnya di sini kita ambil contoh HCN. HCN ya, HCN juga asam lemah karena tidak ada dalam daftar asam kuat. Kalau direaksikan dengan NaOH, dia reaksi asam basa ya. Di kelas 10 kita sudah belajar reaksi penggaraman, reaksi menghasilkan garam, menghasilkan NaCN plus H2O. Oke, jadi di sini misalnya HCN, tapi syaratnya dicampurkan dalam jumlah berlebih. Asam lemahnya berlebih ya, di sini ya harus berlebih jumlahnya. Misalnya di sini HCN-nya mula-mula reaksi, kemudian sisa. Hasil reaksi di awal reaksi belum ada. Kemudian saat bereaksi, manakah yang habis? Ya, dalam teori reaksi pembatas, maka jumlah mol lebih kecil dibagi dengan koefisiennya. Ya. Jumlah molnya dibagi koefisiennya yang menghasilkan koefisien terkecil merupakan reaksi pembatas. 0,2 bagi 1, 0,2, 0,5 bagi 1, 0,5. Maka reaksi pembatasnya adalah NaOH. NaOH di sini 0,2 disebut reaksi pembatas. Nah, 0,2 dibagi 1 kali 1, 0,2. Hasil reaksi juga sama 0,2 karena sama-sama koefisien 1. Ini pun sama 0,2 ya. Oke, hasilnya untuk HCN dari mula-mula 0,5 bereaksi 0,2, sisa 0,3. 0,3. Ini agak sulit karena paling bawah ya. 0,3, oke, ini habis. Ini 0,2. 0,2 mol. Ini sama 0,2 mol. Oke, kita lanjutkan di sini 0,3 ya. Jadi di hasil akhir reaksi ada 0,3, 0,3, 0,3 dan 0,2 mol. Ada bersisa adalah asam lemah dan garamnya. Nah, keadaan yang demikian dikategorikan menghitung pH-nya dengan pH larutan penyangga asam. Jadi sifatnya nanti pasti pH-nya di bawah 7 karena larutannya bersifat asam. Oke. Kita lanjutkan ke larutan penyangga basa. Contohnya juga kurang lebih sama ya. Hanya bedanya di sini yang dicampurkan adalah oke, di sini ada koreksi nih. Ini harusnya basa lemah. Dan garam dan asam konjugasinya, betul ya. Larutan penyangga basa ini dapat dibuat dengan cara yang serupa dengan pembuatan larutan penyangga asam. Yang pertama dengan mencampurkan basa lemah dan garamnya secara langsung. Yang kedua mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Syaratnya basa lemah berlebih ya, artinya menyisakan jumlah zat lebih banyak ya dibandingkan asam kuat. Asam kuatnya habis. Nah, contohnya adalah misalnya yang ini ya, yang pertama yang secara langsung NH3. NH3 ini contoh basa dari Bronsted-Tauri. Direaksikan dengan NH4Cl. Nah, ini merupakan basa dan ini merupakan asam ya. Basa dan asam konjugasinya, atau kalau disatukan dengan Cl maka menjadi garam. Jadi ini cara pencampuran langsung menghasilkan larutan penyangga basa. Ya. Kemudian cara kedua untuk membuat larutan penyangga basa dapat dilakukan dengan mereaksikan asam kuat. Asam kuatnya misalnya di sini HBr. HBr direaksikan dengan NH3. Menghasilkan ya, setiap reaksi dengan NH3 akan menghasilkan garam amonium NH4Br.
Nah, syaratnya asam kuatnya di sini harus habis ya, harus habis. Maka harus dijadikan sebagai variasi pembatas. Jumlahnya harus kurang dari jumlah mol basa lemah. Mula-mula reaksi sisa. Misalnya 0,1, 0,2. Ya, ini dalam satuan mol. Ini 0,1 habis. Nah, yang bereaksi hanya 0,1 karena HBr merupakan reaksi pembatas. Nah, ini mula-mula belum ada 0,1 hasilnya karena hasil dia bertambah. Kemudian ini bersisa 0,2 dikurang 0,1 jadi 0,1. Di akhir reaksi hanya ada basa lemah dan garamnya, sehingga ini menghasilkan larutan penyangga basa. Kita lanjutkan. Bagaimana cara kerja larutan penyangga? Larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga yang mengandung CH3COO-, CH3COH dan CH3COO-. Ya. Jadi pada penambahan asam di dalam larutannya CH3COH ini larutan penyangga ya, larutan penyangga asetat ini mengandung CH3COH dan CH3COO-. Jika ditambahkan asam, maka asam ini akan bereaksi dengan basa konjugasi. Nah, ini asamnya. Ini basa konjugasinya. Basa konjugasinya. Kalau ditambahkan asam, dia akan bereaksi dengan CH3COO-. Ya. Kalau ditambahkan asam, dia akan bereaksi dengan CH3COO- menghasilkan CH3COH. Kalau yang ditambahkan basa, dia akan bereaksi dengan asamnya, yaitu CH3COH. Jadi, CH3COH dengan OH- menghasilkan CH3COO- dan H2O. Sehingga pH-nya akan bertahan di pH asam. Ya. Begitupun cara kerja larutan penyangga basa. Karena larutan penyangga basa memiliki pasangan NH3 dan NH4+, di sini contohnya ya, NH3 sebagai basanya, larutan NH4+ disebut sebagai pasangan asamnya atau asam konjugasi. Nah, kalau yang ditambahkan asam, maka dia akan langsung bereaksi dengan NH3 karena sebagai basa. Ya. H+-nya akan bereaksi dengan NH3 menghasilkan NH4+. Jadi jumlah NH4+-nya ini semakin bertambah. Ya. Kemudian sebaliknya, jika yang ditambahkan adalah basa, maka basa ini akan bereaksi dengan NH4+ menghasilkan NH3. Ya. NH3-nya yang bertambah. Jadi pH-nya akan bertahan pada pH basa. Tidak terjadi perubahan pH yang signifikan. Bagaimana menghitung pH larutan penyangga? Nah, pH larutan penyangga asam. Ya. Selebihnya sama, ya, menghitung pH-nya sama min log H+, gitu ya. Ini singkatnya pH sama dengan sama seperti perhitungan pekan lalu ya, min logaritma dari H+-nya, konsentrasi H+-nya. Perbedaannya untuk pH larutan penyangga di sini, menghitung H+-nya berbeda dengan rumus asam basa kuat atau asam basa lemah. Menghitung H+-nya dihitung dari Ka dikali mol asam dibagi mol garam, ya. Di sini bisa ditambahkan juga valensi dari garamnya, ya. Mol valensi yang lemah dikalikan garamnya, mol garamnya. Kemudian, nah nanti dari H+ di sini ya, dari H+-nya ini dicarikan pH-nya berapa, gitu ya. Nanti lebih jelas akan Bapak jabarkan dalam contoh soal. Selanjutnya untuk pH larutan basa juga sama. Kita cari OH- terlebih dahulu konsentrasinya ya, dengan cara Kb dikali mol basa dikali N valensi ya, valensi dikali mol garam. Oke. Ini supaya mudah kita menggunakan rumus POH sama dengan min logaritma dari OH-. Oke. Selanjutnya setelah dapat POH, ya, setelah kita dapatkan POH, untuk basa berlanjut menghitung pH-nya. pH-nya sama dengan, ya, jika KW air diketahui 10 pangkat min 14, maka kita gunakan rumus ini, 14 min POH. Gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, campuran, apa ini? Campuran yang terdiri dari 100 ml HCN 0,1 molar. Ya. Dengan Ka diketahui, menghasilkan dengan 100 ml KCN 0,2 molar. Nah, di sini ada CN dan ada CN. Nah, ini merupakan pasangan asam basa konjugasi secara langsung ya. Artinya ini adalah asam lemahnya. Ini adalah asam lemah. Nah, ini adalah basa konjugasinya atau garamnya. Ya. Jadi kalau contoh soalnya seperti ini, kita bisa langsung menghitung nah mol asam lemahnya apa, mol garamnya apa ya. Ini basa konjugasi itu sama dengan garam ya, atau garamnya. Asam konjugasi juga sama, dia merupakan garamnya.
Kemudian di sini VHCN 100 mili, molar HCN 0,1 molar, kemudian volume KCN 100 mili juga, molar KCN 0,2 molar. Nah, KaHCN diketahui 2 kali 10 pangkat 5, NHCN pada N pada KCN ya, jumlah mol CN pada KCN ada 1, indeks asam lemah pada garamnya. Nah, ditanyakan pH larutannya. Nah, kita cari terlebih dahulu milimolnya. Kita sudah belajar kalau N itu sama dengan molar M sama dengan molar kali volume ya, atau molar sama dengan molaritas itu menyatakan jumlah mol dalam setiap liter larutannya. Nah, kalau kita cari N, maka hasilnya seperti ini. Nilai molar dikalikan volumenya. Ini volume dalam liter ya, volume dalam liter. Oke. Kalau di sini milimol, ya karena di sini kita menggunakan mililiter, kita akan mendapatkan hasilnya pun milimol. Tapi kalau kita menggunakan satuan liter, maka hasilnya adalah mol. Milimol HCN kita bisa hitung dengan 100 ml kali 0,1 hasilnya 10 milimol. Milimol HCN 100 kali 0,2 hasilnya 20 milimol. Nah, karena ini adalah komponen asam lemah dan KCN adalah garam, maka kita bisa terapkan langsung pada rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per N kali mol garam. N-nya di sini jumlah CN ya. Jumlah CN dalam garamnya. CN-nya 1, ya maka kita tuliskan 1. 1 kali 10 pangkat 5. Oke, di sini ada yang tidak sama, ya di sini 2. Di sini kita ganti dengan 2. 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5. Ya. Ini 2 kali 10 pangkat 5. Ini 10, ini 20. Ini 10 dibagi 20. 1 per 2. Oke, jadi hasilnya adalah benar. Ini 1 ya. Hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian min log H+, min log 1 kali 10 pangkat 5 hasilnya adalah 5. Jadi kesalahannya hanya di sini ya. Oke. Contoh soal selanjutnya akan Bapak sampaikan setelah Bapak selesai di presentasi yang kali ini ya. Fungsi larutan penyangga yang sudah kalian baca juga di resume yang Bapak sampaikan. Cairan tubuh ya. Di cairan tubuh ada sistem penyangga darah. Ada yang namanya cairan intrasel, yaitu pasangan dihidrogen fosfat monohidrogen fosfat ya. Pasangan dihidrogen ada H-nya 2 dengan fosfat dan monohidrogen fosfat. Nah, ini selisihannya hanya 1, maka dia disebut pasangan asam basa konjugasi ya. Pasangan asam basa konjugasi. Kemudian cairan luar sel atau ekstrasel atau cairan darah ya. Dalam pasangannya asam karbohidrat ya, asam karbohidrat atau salah ya. Ini bukan asam karbohidrat, asam karbonat. Asam karbonat dengan asam bikarbonat. Asam karbonat dengan asam bikarbonat. Sistem ini bereaksi dengan asam dan basa sebagai berikut. Maksud ini ya. Kalau terjadi penambahan sedikit basa, maka yang bereaksi adalah asam karbonat. Kalau yang bereaksi adalah yang ditambahkan adalah asam, maka bereaksi dengan asam bikarbonat. Sistem penyangga di atas mempertahankan pH darah konstan, yaitu sekitar 7,4. Maka kita patut bersyukur dengan diciptakannya sistem penyangga dalam darah ini yang memungkinkan pH darah tidak berubah secara signifikan. Selanjutnya